Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Dan kami pun bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami membuka hati kami untuk Engkau ajar, Engkau bentuk, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan kasih Tuhan, saya mengajak kita bersama membuka Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat 26. Matius 5 ayat 21 sampai 26 tertulis demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian, seorang pengacara politisi bernama Lawrence Douglas Wilder, dia pernah berkata demikian, amarah tidak menyelesaikan apapun. Amarah tidak membangun apa-apa, tetapi bisa menghancurkan segalanya. Amarah tidak menyelesaikan apapun. Amarah tidak membangun apa-apa, tetapi bisa menghancurkan segalanya. Saudara sekalian, ini sebuah quotes yang sangat baik, yang mengingatkan kita untuk mengendalikan amarah. Karena amarah tidak membawa dampak positif apapun, selain merenggut segala yang baik dari dalam hidup kita. Nasihat yang serupa juga diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26, di mana pada ayat yang ke-22 Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dalam bahasa Yunani, Tuhan Yesus menggunakan kata orgiso yang menunjuk kepada dibuat marah oleh seseorang atau sesuatu, atau terprovokasi sehingga merasa marah. Biasanya orgiso bisa berkonotasi positif, misalnya saat marah ketika kita melihat dosa atau ketidakadilan, tetapi juga bisa berkonotasi negatif, marah untuk alasan dan tujuan yang salah yang diekspresikan dalam tindakan menghukum.
Dalam Alkitab Bahasa Inggris terjemahan King James Version, kata marah diterjemahkan menjadi that whosoever is angry with his brother without a cause. Mereka yang marah kepada saudaranya tanpa alasan. Jadi yang dibahas oleh Tuhan Yesus adalah marah dalam konotasi negatif, yakni marah tanpa alasan. Yang menarik dari ayat ini adalah Tuhan Yesus mendahului dengan membahas larangan jangan membunuh pada ayat yang ke-21. Dan dilanjutkan dengan frasa, tetapi aku berkata kepadamu pada ayat yang ke-22. Seakan-akan Tuhan ingin menyatakan bahwa marah tanpa alasan terhadap sesama, bahkan sampai menghancurkan karakter orang itu dengan menyebut kafir dan jahil, merupakan perbuatan dosa sama seperti kita membunuh seseorang. Dalam bahasa Yunani, kata kafir diterjemahkan dari satu kata yakni raka, yang berarti orang yang otaknya kosong, tidak berharga, tidak berguna. Sedangkan kata jahil diterjemahkan dari kata moros, yang berarti bodoh atau lalai secara moral. Bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu, biasanya kedua kata ini ditujukan untuk bangsa non-Yahudi, untuk merendahkan, mengatakan bahwa mereka kafir, mereka bukanlah umat Allah. Dan mengucapkan kedua kata ini kepada sesama orang Yahudi merupakan penghinaan yang sangat besar, pelecehan, penistaan yang bisa membuat seseorang minimal harus diperhadapkan kepada mahkamah agama. Nah, Tuhan Yesus menggunakan gambaran ini tidak lain untuk menegaskan bahwa marah tanpa alasan, apalagi sampai merendahkan, menghina, menghancurkan hidup orang lain, menfitnah orang lain, merupakan perbuatan dosa yang dibenci oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan kita agar tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena kemarahan seperti itu tidak mencerminkan kasih. Kalau kita melihat seseorang dan kita marah karena dia berbuat dosa lalu menegur, itu merupakan perwujudan kasih. Tetapi kalau marah tanpa alasan bahkan sampai menghancurkan orang lain, itu tidak mencerminkan kasih. Dan tentu tindakan seperti itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan menghendaki agar kita saling mengasihi, termasuk mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita, yang telah merugikan kita, sama seperti Tuhan mengasihi kita saat kita masih berdosa. Dan yang kedua, kenapa kita tidak boleh marah seperti itu? Karena Tuhan menghendaki kesalehan yang sejati sebagai buah dari hati yang bersih. Artinya, kalau hati kita bersih, maka kata-kata perbuatan kita pun akan bersih, mencerminkan kasih dan kemuliaan Allah. Tetapi ketika hati kita dipenuhi amarah, maka kata-kata dan perbuatan kita akan mencerminkan kemarahan kita dan menghancurkan hidup orang lain. Dan spiritualitas seperti ini tidak bisa ditutupi dengan melakukan ritual keagamaan. Artinya, meski kita memberikan begitu banyak persembahan, memberikan begitu banyak korban, melayani, tetapi kalau hati kita dipenuhi oleh amarah, maka semua ritual keagamaan yang kita lakukan menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan mendorong murid-muridnya untuk mengelola amarah mereka serta berusaha memulihkan relasi sebelum mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, kini menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah masih ada amarah yang tersimpan di dalam hati kita? Bapak Ibu, menyimpan amarah itu adalah sebuah pilihan. Artinya, kita bisa memilih untuk tetap memegang amarah itu atau memilih untuk mengampuni sehingga padam amarah di dalam hati kita. Kalau kita ingin bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka mari kita mengelola amarah kita. Tentu bukan hal yang gampang. Karena itu, yang pertama, minta supaya Tuhan memperbarui hati kita. Minta supaya Tuhan menolong kita agar kita bisa mengampuni, memaafkan sesama kita.
Yang kedua, apa yang kita lakukan? Kalau konflik terjadi karena kesalahan kita, maka jangan pernah ragu untuk meminta maaf. Tetapi kalau konflik terjadi karena kesalahan orang lain, maka jangan pernah ragu untuk memaafkan. Bahkan, meski orang itu tidak meminta maaf atau tidak mengakui kesalahannya, kita tetap didorong untuk mengampuni, agar hati kita tidak dipenuhi oleh amarah, agar kita bisa mengasihi orang tersebut. Sesungguhnya tidak ada manfaat apapun dari menyimpan amarah, selain justru merenggut sukacita dan kasih kita kepada sesama. Yang ketiga, kita juga perlu belajar untuk selalu mengevaluasi diri. Apakah kita marah untuk alasan yang tepat, tujuan yang tepat, dan apakah kita sudah mengekspresikan kemarahan kita dengan cara yang tepat. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga hati kita dipenuhi oleh kasih dan pengampunan, damai dan sukacita, bukan dipenuhi oleh kemarahan, apalagi membuat kita menghancurkan hidup orang lain yang kita benci. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini, yang mengingatkan kami untuk mengelola amarah dengan bijak, mengelola amarah dengan baik. Tidak mudah Tuhan, tetapi kami percaya Engkau akan menolong, memampukan kami untuk bisa mengendalikan amarah, bisa mengasihi orang yang sudah melukai kami, sehingga damai dan sukacita kembali memenuhi hati kami. Tolonglah kami ya Bapa. Dan kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, untuk pekerjaan kami, Tuhan yang berkati. Ketika kami menyimpan marah atau mengalami konflik dengan rekan kerja kami, atasan bawahan kami, kiranya Tuhan menolong memberikan jalan keluar solusi atas permasalahan yang tengah kami hadapi. Kami coba berdoa untuk studi kami, studi anak-anak kami, Tuhan yang tolong supaya mereka bisa meraih prestasi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bersama untuk keluarga kami, berikan damai dan sukacita, mampukan kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni dalam kehidupan bersama. Berkati juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah dan melawat. Kami juga teringat kepada gerejamu GKI Kutisari Indah, gereja milik Tuhan, yang telah Tuhan pimpin serta hingga saat ini, Tuhan berkenan terus memberkati, agar jemaatmu boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dipenuhi akan cinta kepada Tuhan, dimampukan untuk mewujud nyatakan cinta itu dalam keseharian, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga besar GKI Kutisari Indah. Berkati juga untuk bangsa negara kami, Allah berkenan beranugerah menolong Indonesia agar bisa bangkit dari tengah pandemi, agar bisa melompat lebih tinggi menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami, yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekarang dan selama-lamanya.